Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa ahli baiti wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Liridallahu bi syafaati Rasulillah ikti hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjutannya hadis Ibnu Abbas. Hadis an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, ketemu kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam salasu asyara raka'atan yakni bil laili. Jadi penjelasan kemarin sebelumnya itu menerangkan tentang salat Nabi yang kemarin, yang minggu yang lalu ya, yang menerangkan misalnya fasalla rak'atain summa rak'atain, berapa sudah? 4, summa rak'atain 6, summa rak'atain 8, summa rak'atain 10, summa rak'atain 12, summa autara witir sekali 13. Sumat taja'a hatta atahul mu'addinu faqala fasalla rak'atain khafifatain. Kemudian Nabi berbaringnya Nabi itu menunggu adzan itu, kepala di utara, bantalnya begitu. Ini di ngadeg gini. Coba praktek sobit. Ayah yang enteng awake. Berbaring, kepala di utara, berbaring. Ya, miring dada menghadap kiblat, tangan diginikan. Lah begini. Coba perhatikan. Ngadep kiblat sambil zikir. Ya, yang dibaca Nabi apa ketika itu? Berbaring begini, tangan gini. Perhatikan ya, tangan diginikan. Ya, itu Nabi membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Ya begini Rasulullah sambil nunggu adzan. Sambil nunggu adzan begini. Tapi kalau kita praktekkan di Baitur Rahman, dikira mau turu. Ya kan? Apa yang dibaca Nabi? Terus iya. Jadi sambil nunggu adzan Nabi berbaring seperti ini sambil membaca subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Paham ya? Oke. Syukran. Jadi kalau kita menunggu adzan, tapi tentunya dia sudah tahajud ya.
tentunya dia tahajud. Kalau kita tahajud tahajudnya terlalu malam kalau kita ini ya. Kalau di santri Aswada tahajudnya jam 12, sehingga subuh masih jauh, akhirnya tidur lagi ya, sampai 6:30. Subuhnya subha, sholli fardhu subha, subuhnya dijamak dengan duha. Tapi ojo bendino ngono re. Jangan tiap hari. Rehan ya. Jangan tiap hari. Jadi ini penegasan. Kalau yang lalu kata-kata faqama fa shalla raka'ataini khafifataini. Apa ini? Salat 2 rakaat ringan. Qabliyahnya. Jadi sesudah adzan Nabi bangun, adzan masih dengerin, kemudian menjawab adzan kemarin gimana? Terus berdoa. Coba Rehan doa mari adzan. Wasilah wal fadilah was syarafah, terus wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ithhu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Apa sunnahnya? Ditambah Rehan ditambah Rabbi ufirli wali walidayya 5 kali. Rabbi ufirli wali walidayya, Rabbi ufirli wali walidayya, Rabbi ufirli wali walidayya, Rabbi ufirli wali walidayya, Rabbi ufirli. Apa? Dilanjut. Yang kelima itu lengkap. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi setiap habis doa adzan ditambah doa untuk orang tua kita. Nah, Nabi yang tadinya berbaring tadi pakai bantal tangan yang berdiri tadi itu, mendengar adzan selesai, kemudian Nabi berdoa seperti itu, kemudian Nabi salat sunnah, summa faqama shalla rak'ataini khafifataini. Kemudian Nabi salat 2 rakaat enteng. Dalam riwayat yang lain suratnya ditentukan qabliyah subuh itu ya. Rakaat pertama alam apa? Alam Nasrah. Rakaat kedua alam Tara. Ya, siapa yang membaca kedua alam ini? Ya. Siapa orang yang membaca 2 surat alam ini? Rakaat pertama alam Nasrah, laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul.
Siapa orang yang membaca dua alam ini? Perhatikan ini, perhatikan. Siapa yang membaca dua surat alam ini di saat qobliyah tas-subhi, qobliyahnya loh ya, bukan subuhnya, qobliyahnya. Maka oleh Allah dia lam yusibhul musibah, dia tidak akan terkena musibah. Dia tidak akan terkena oleh musibah. Musibah apa? Ya musibah alam ini. Musibah alam ini seperti apa kira-kira? Ya banjir, ya angin bus-bus, kena angin itu, yang kemarin di mana itu ya, Gondang Legi ya, Gondang Legi atau mana itu, Malang Selatan ya, itu buminya bergerak, longsor, yang tanah miring itu bergerak, berapa rumah itu yang ketutup langsung, kekubur langsung. Yang sekarang ini. Jadi kalau kita refreshing, hati-hatilah. Sekarang ini alam lagi tidak bersahabat. Jadi khawatirnya itu tengah laut kalau kena gempa kemudian terbuka, dasar laut itu kalau terbuka berarti air masuk kan? Nah, biasanya di atas sat. Ini banyak orang terkecoh milihin ikan. Hati-hati itu. Hati-hati, tak kejapo. Tak nutut. Jadi kalau air yang sudah masuk ke bumi yang di dalam dasar laut itu terus kemudian rapat lagi, kembali lagi, maka air ini muncrat dan munggah. Naik. Air ini secepat kilat. Ketika bumi yang tadinya terbuka, air masuk kemudian tutup lagi di dasar laut, inilah yang disebut tsunami nanti. Sehingga air itu keluar dan secepat kilat menyambar di daratan. Itu akibat bumi yang tadinya terbuka, kemasukan air, kemudian buminya kembali lagi rapat, maka air ini naik ke daratan dengan kecepatan tinggi sehingga menyapu yang ada di situ. Ini namanya tsunami. Kalau longsor, ya, longsor, tanah longsor itu juga bergerak itu, tanah itu, gunung itu, ketika sudah bergerak ini, pohon apa kemarin, pohon kelapa itu juga berjalan gitu. Saya lihat dikirim videonya itu, menakutkan di Malang Selatan. Jadi apa namanya, hati-hati yang mau ke pantai, ya itu berpikir dua kali, ya, sehingga kita. Nah, kembali ke tadi, maka orang yang membaca dua surat ini setiap sholat qobliyah tas-subhi, qobliyahnya loh ya, jangan salah paham. Ini soalnya banyak orang salah paham. Ini soalnya banyak orang salah paham ini. Dikira subuhnya yang alam Nasra dan alam Tara ini. Hadisnya bukan subuhnya, tapi qobliyahnya. Akhirnya apa? Di musola-musola di pedesaan itu, dari subuh, rakaat pertama mesti alam Nasra, rakaat kedua alam Tara, sehingga orang-orang yang tadinya masih antri jeding, ya, orang-orang yang tadinya masih antri jeding itu tidak nututin. Ya. Mau kemana itu? Dinas.
Hah? Dinas ojek. Oh, mau kemana? Jadi apa namanya, orang-orang yang tidak paham ini tentang hadis ini dikira apa tadi? Dikira subuhnya. Padahal yang dimaksud hadis ini adalah qobliyahnya. Sehingga tidak jarang saya jumpai di masyarakat itu subuhnya malah alam nasro, rakaat kedua alam taro. Ya Allah, gak mikir yang masih rumahnya jauh, yang masih antri jeding. Ya, wes nyampe rumah, nyampe masjid, sallallahu rabbuna alan lil mubin. Wes ganti mulai pisan. Ya Allah. Maka harus cerdas. Imam itu harus cerdas. Cerdas dalam arti mampu memahami kondisi makmum. Subuh ini belum lagi anaknya 5 jedinge mek 1 antri jalan kaki lagi ya. Jadi posisi dua surat ini ya dibaca ketika qobliyahnya setelah subuh. Qobliyah subuh itu hari disebut apa? Disebut juga salat lah ya. Qobliyah subuh itu sinonimnya salat fajar. Jadi kalau sampai ditanya salat fajar itu apa? Ya salat qobliyah subuh, karena harus sesudah adzan. Kalau dibilangin salat fajar itu ya sebelum adzan. Kalau sebelum adzan namanya tahajud, sian. Boleh tahajud. Jadi yang disebut dengan salat fajar, salat sunnah fajar itu sinonimnya, padan katanya adalah qobliyatas subhi. Maka siapa yang membaca rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tara, lam yusibhul musibah, ay musibatil alam, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari musibah alam. Ya sudah dibaca aja sudah. Musibah alam itu juga bisa kebakaran, kebanjiran, bumi bergerak lah, tsunami, macam-macam lah. Ya, maka kita mohon pada Allah dengan cara sering-seringlah salat qobliyatas subhi dengan membaca rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam ghaib, alam tara. 2 alam. Membaca 2 alam. Ya. Faqama fa shalla rak'ataini khafifataini summa kharaja fa shalla subh. Baru setelah itu Nabi keluar, ya. Keluar dari mana? Nabi dari mana ini? Ya di kamarnya, karena di kamarnya itu keluar ya langsung masjid yang sekarang jadi raudhah itu loh. Kan ada tempatnya peimaman Nabi, ya kecil itu, yang sekarang sudah tidak dipakai. Kalau yang umrah itu, jadi ar-raudhah, sampingnya raudhah itu kan kamarnya Sayyidah Aisyah yang sekarang jadi kuburannya Nabi itu. Ya salah sunnahnya ya di rumah, ya karena memang dempet masjid. Jadi habis salat baru Nabi keluar. Wa kharaja fa shalla subha. Fa shalla subha. Kemudian Nabi keluar
kemudian Nabi salat subuh. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaatan. Sehingga kalau kita melihat keterangan sebelumnya itu, maka dihitung-hitung jumlah rakaatnya 13. Yakni billaili, itu malamnya tok itu. Billaili. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tahajjuda minal laili, apabila Nabi bertahajud di malam hari ya, di sepertiga malam, faqala, kemudian Nabi berdoa, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard, wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard, wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard, wa man fihinna antal haq, wa wa'dukal haq, wa qawlukal haq, wa liqa'uka haqqun, wal jannatu haqqun, wan naru haqqun, wan nabiyyuna haqqun, was sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta. Sampai situ. Itu doanya Nabi ketika tahajud. Ditambah dengan doa-doa sendiri sesuai dengan apa? Sesuai dengan hajat kita. Ya, sesuai dengan hajat kita, sesuai dengan hajat kita. Banyak diantaranya termasuk Abi. Doa itu ya pakai Madura, pakai bahasa saya sendiri, lebih mantap. Anyu onabtina ya Allah. Jadi lebih mantap, pakai bahasa ibu, lugatu ya. Mantap, lebih mantap. Minta pada Allah sesuai dengan hajat kita. Tapi diakhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi. Jadi begini, ya tak ulangi lagi yang dulu ya. Tata cara doa pertama puji-pujian dulu, memuji Allah, baru sholawat, ya kan? Baru isi doanya. Untuk mengakhirinya sholawat dulu, baru pujian. Dibalik. Kalau sudah akhir dibalik. Kita ulangi. Puji-pujian dulu, hamda yuwafi ni'ma wa yukafi mazida, ya rabbana lakal hamdu ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Memuji-muji dulu. Kan kita njaluk yang ngono iku, memuji-muji dulu. Baru kasih pelicin sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawatan takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaan. Nah, itu dibaca berapa? Minimal sholawat tadi itu dibaca berapa kali? Berapa kali? Minimal 35. Itu obat apa itu? Anti kanker kantong kering. Sudah diamalkan belum? Leeling. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholawatan takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaan. 35. Fatihahnya kepada Rasulullah. Yang kedua Fatihahnya pada Sayyid Agil bin Husain Al-Munawwar.
Soalnya saya langsung diijazai langsung sama beliau di depan saya. Mengijazai beliau dari gurunya. Diijazai suruh baca minimal 35 saja. Enggak banyak-banyak, tapi istiqomah. Maka dijamin ya dompetnya selalu basah. Karena kecemplung ember. Ya enggak lah. Maksudnya adalah tidak pernah kering. Ayo baca dulu 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salawatan takunu laka ridhaan wa lihaqqihi adaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salawatan takunu laka ridhaan wa lihaqqihi adaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salawatan takunu laka ridhaan wa lihaqqihi adaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salawatan takunu laka ridhaan wa lihaqqihi adaan. Itu dibaca 35 kali. Tujuannya apa tadi? Minta pada Allah agar dompet selalu basah, tidak kering. Ya, ono ai subhanallah. Abi ini membuktikan. Ono ai. Wis ndak punya uang gitu. Moro-moro ana uang nyaur. Ya uang kita. Tapi hatinya oleh Allah digerakkan untuk bayar utangnya yang saya sendiri sudah lupa. Mak Petunduk datang. Ngerti Mak Petunduk? Belum Pak itu. Apalagi kalau Pak Petunduk. Mak Petunduk itu tiba-tiba datang. Mak Petunduk. Tiba-tiba orangnya datang. Ini Ustaz, Pak nyaur. Loh, kapan kan? Swingen pun, alhamdulillah, nggih matur nuwun. Jadi disaurin orang, padahal saya sendiri sudah lupa. Nah, ya gitu-gitu itu. Ya. Kayak kemarin terjadi lagi. Ya barokahnya doa ini. Kemarin sebelum Abi mudik ya, karena adik kandung Abi itu sakit. Terus teman ngaji dulu sedo meninggal mendadak. Ya, ayat Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Di samping juga Abi kesempatan ziarah ke kubur Abi Umi, Abah dan Umi. Kemudian alasan mudik yang keempat kemarin kangen kampung halaman walaupun sudah lupa halaman berapa. Ya, itu kemarin. Ya, jadi apa istilahnya itu agar supaya sebelum itu Abi moro-moro ana uang ngebel. Itu kan digerakkan hatinya tuh, barokahnya sholawat itu. Sebab tidak mungkin gitu. Sesuatu yang tidak mungkin. Ngebel Abi minta nomor rekening. Karena yang kemarin itu apa katanya itu saya berjasa apa, lalu alasannya kurang sehingga mau ditambah. Loh, kan tidak mungkin secara logika. Tapi itu terjadi. Ono ae lah, subhanallah. Barokahnya sholawat tadi itu, insya Allah kantong kita basah terus. Entah itu Allah gerakkan hatinya orang yang dulu pernah sampean tolong, ingin memberikan tips. Nah, kan kita tidak tahu.
Ya Allah, ono ae alasan-alasan mereka memberikan. Jadi sesuatu yang tidak memungkinkan menurut logika, karena kadang-kadang hal seperti itu kan tidak masuk akal, seperti ada keberadaannya cinta itu kan tanpa logika, katanya Agnes Monica. Kok kesana ini ya? Termasuk rezeki. Allah gerakkan hatinya. Allah gerakkan hatinya ini. Jadi baca saja, dibaca. Jangan malas, jangan malas. Rezeki sampean sebagai mahasiswa, sebagai santri ya, itu kadang-kadang oleh Allah dilewatkan orang tua, dilewatkan ibunya, dilewatkan ayahnya, tak tahu, dilewatkan pamannya, dilewatkan pak D-nya. Padahal itu rezeki kita yang dititipkan kepada mereka. Yang penting kita doa. Yang penting kita doa. Allah, gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad shalawatan takunu laka ridaan wa li haqqihi adaan. Terus baca. Ya, jadi itu apa namanya, sebagai Nabi sendiri dalam tahajudnya ini beraneka macam-macam doa seperti ini nih. Ya Allah, misalnya diantaranya antal haqqu wa wa'dukal haqqu. Engkau adalah hak dan janjimu adalah hak. Hak itu maksudnya adalah benar. Engkau adalah benar, janjimu juga benar. Wa qaulukal haq, ucapanmu ya Allah juga benar. Artinya apa ini? Nabi mengajari kita, mengajari umatnya, jangan sampai meremehkan doa. Betapa dahsyatnya kekuatan ini. Waliqa'uka haq, bertemunya dengan jenengan ya Allah itu juga benar. Wal jannatu haq, keberadaannya surga itu ya benar. Wan naru haq, keberadaannya neraka itu juga benar, dan lain sebagainya. Jadi kita diajari oleh Nabi, minimal ya niru Nabi gitu. Doa, jangan malas-malas berdoa. Doa itu bisa menggeser takdir, tapi takdir yang bisa dirubah. Takdir apa namanya? Loh, mubram gak bisa dirubah. Hah? Takdir apa? Mu'allak. Iya. Malah, takdir malah. Ya betul. Takdir itu dibagi dua. Ada takdir mubram, ada takdir mu'allak. Digantungkan atas usaha kita. Ya. Kalau takdir mubram contohnya apa? Mati atau tuwek, al-haram wal maut. Tak bisa dirubah ini. Ada yang bisa merubah tua. Misal, itu bukan, jangan kaitkan dengan takdir dulu itu. Itu kekurangan ajarannya sendiri. Kurang ajar itu. Durung wayahe mati. Ya. Jadi jangan larikan ke takdir dulu kalau kekurangan ajaran. Ya, itu dari dirinya sendiri. Ya. Takdir mubram, ya misalnya tua al-haram, ya biar muda pakai gigi palsu, di nyanyian itu loh. Biar muda lagi pakai gigi palsu, gitu kan ada nyanyian gitu itu. Pernah dengar? Barusan ini loh. Oh ya. Akhirnya dia pakai gigi palsu. Akhirnya makan tempe alot itu
Kekeringan, coplok, coplak, untuk nih. Ya Allah. Dulu itu ada nenek-nenek jualan nasi. Lama sekali nganu sayur itu loh, diginikan. Baru beli apa? Iya beli. Kita ingin. Gini boleh, muluk-muluk boleh. Sampai orang yang memperhatikan itu loh, Nek, kok di ilui galui melolo. Itu jangannya itu. Ilui galui itu gini, apa jawabannya? Ilui galui. Ya diaduk terus. Kenapa kok diaduk terus? Ya, ilui galui melolo itu jangan. Nah, akhir ternyata gigi palsunya nyemplung ke situ. Waduh, yang beli tadi itu muntah semua. Astagfirullah. Jadi apa bisa copot? Ya bisa copot. Tak bisa. Tua itu takdir mubram. Takdir mubram itu takdir yang tak bisa dirubah. Ya, takdir yang tak bisa dirubah. Tekana pakai pakaiannya SD, pakun ngol-ngol giginya, biar mudah. Pakai itu loh celana anak SD. Nah, umurnya sudah 70. Ya, pakai pakaian SD. Ya, pakai pakaian SD. Ya tetap ngol-ngol dia rapi tombol loh. Ya. Nggak bisa. Itu takdir apa tadi? Takdir mubram. Mati takdir mubram. Dilahirkan sebagai laki-laki, perempuan itu takdir mubram. Nggak bisa minta dirubah gitu, nggak bisa. Operasi-operasi itu omong kosong, kalam fadhi. Kalam fadhi, nggak mungkin. Karena itu alat vital. Kalau andaikan itu diobok-obok, dibor, diperdalam, misalnya, nggak bisa, pasti mati. Pasti mati. Karena itu adalah apa tadi? Vital, alat vital. Nggak bisa. Kemudian apa namanya? Ada takdir mu'allak yang telah kan sudah dalam perut itu sudah ditulis kan ya, rizquhu ajaluhu, apalagi saqiyun au sa'idun, kan gitu. Pada waktu umur 120 hari di dalam rahim ibu itu sudah ditulis ajalihi wa rizqihi saqiyun au sa'idun, tulis semua. Ya rizkihi tadi. Jodoh itu termasuk rizki. Makanya tidak heran kepada siapa yang dikehendaki, ya kan? Kepada siapa yang dikehendaki rizki itu. Jodoh misalnya itu rizki. Kan beda. Saya laki ganteng sebini coba. Nah itu nah rizki. Ya kan? Ada sebini rotin, saya laki rot perot. Beda. Ada seperti itu. Ya, itu namanya rezeki. May yasha'u wa yaqdir, siapa yang dikehendaki dan ditakdirkan. Tapi itu adalah takdir mu'allaq. Bisa dirubah itu. Bisa dirubah. Takdir mu'allaq itu digantungkan oleh Allah kepada usahanya. Ya, pasangan itu mu'allaq, bisa cerai. Bukan terlalu coba. Cerai. Mu'allaq itu. Doa mu'allaq. Apa? Takdir mu'allaq. Takdir yang masih bisa dirubah. Kaya miskin itu mu'allaq, tergantung usaha kita. Kan ada orang untuk merubah nasib, ya betul itu, ikhtiar, ya ambil doa itu. Jadi mu'allaq. Oh kata Allah, wah ini orang mak cakang orang ini. Sampai tak bojong Jumat orang ini. Ada yang pakai pas lagi, mate pas.
Hadirin, itu apa namanya? Kita harus tahu. Bahkan takdir neraka surga pun itu tergantung di dalam kitab apa itu? Arba'in Nawawi ya, tentang dia sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi menjadi penghuni surga. Ya sudah ditakdirkan penghuni surga dia. Cuma sebelum mati dia berbuat perbuatan ahli neraka. Maka dia berubah menjadi ahli neraka. Ada yang ditakdirkan ahli neraka, tapi di penghujung hidupnya sebelum naza dia tobat, dan tobatnya diterima oleh Allah. Ya. Dan berbuat kebaikan, masih sempat berbuat kebaikan. Maka dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi jangan bangga-bangga dulu. Ditakdirkan masuk neraka, wes percuma sholat. Jangan begitu. Ya, jangan begitu. Kalau sudah ditakdirkan gini. Jangan. Mu'allak itu tergantung usaha kita. Kalau usaha kita baik, ya insya Allah hasilnya baik kan gitu. Sopo sing nandur api, cukule api. Gitu, itu istilahnya ya. Nah, kalau bicara rizki, ya itu ada dua lagi. Ada rizki apa? Ada rizki tajrid, ada rizki satunya ni'am kasbi. Ada rizki kasbi, kasab, kudu alakoh, harus kerja dulu. Ada rizki tajrid. Apa tajrid? Dia yang dikejar oleh dunia. Kalau kasbi, kita yang mengejar dunia. Gitu. Kalau kasbi kudu alaku gelu. Tapi kalau tajrid ndak usah kerja. Kiai, ada kiai ngelak drep? Nggak ada. Bada kiai keloro-keloro jualan opo di pasar. Nggak ono. Kiai tajrid, dia yang dikejar dunia. Nggak patek kerja kiai. Jam 3 bangun wiritan subuh sampai wiritan sampai duha, wiritan jam 9 baru bisa mau tidur. Ketok pintu, tok 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 tok, assalamualaikum. Suami istri datang, istrinya bawa kresek, gula, mie macam-macam. Suaminya bawa amplop. Coba kiai, kita jam 9 mau tidur, tok 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 tok, jangan terlalu dibuka dulu, takut yang nagih dari bank. Lihat dulu dari jendela siapa. Weh, anggota bank Mekar yang nagih. Ya. Masya Allah ya. Jadi ada rizki kasbi, ada rizki tajrid. Ini kalau beli berapa mas? Di tangan pedagang ini berapa? Hah? Hah? Ini 1.000? Murahnya. Di terminal bisa 5.000. Oh, di terminal. Ini tergantung yang jual. Kalau di tangan kiai 100. Bisa 100 ini. Di tangan kiai 100. Contohnya Yai Yuko kulo panas. Monggo.
Eza bejaki ben kelamu kemuan ngom. Kok gak dibanterno, wedi ditiru kok. Lek ero, oh maca iku, maca dhewe ae. Minum nggih. Entek. Nggih Yai. Pulang salaman trek 100. Segini 100. Kalau di tangan pedagang 1000. Itu namanya rezeki apa? Tajrid. Kiai itu tajrid. Dikejar oleh dunia. Tapi kalau awak-awakan kita yang mengejar dunia. Jadi rezeki itu ada 2, ada apa? Rehan 1, tajrid 2, misbah. Palang kasbi lah bener gila kasbi ya kasbi kasab itu loh kerja 2 tajrid paham ya Ari coba Ari takdir dibagi 2 1 tajrid tak ma'alak ngobrol ma'bad takdir tajrid ya aduh palang jadi mudah-mudahan ada barokah manfaatnya demikian ya jadi kita nanti berikutnya masuk bab istihbab tatwilul qiraah fi salatil laili. Hah? Itu fikih. Kemarin tohara kan sudah depan. Fatul izar itu lek wis kate merit. Fathunya hilang tinggal sarungnya. Fathu buka izar sarung. Jadi bab buka sarung. Gak kau berkatoan. Ya. Baik. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi'atna alladhi yanfa'una rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kacepot kula namira mun beri salapun anyuna seborang sakay bengkong ke sarana sekalangkong seborana wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.